Ada yang tahu atau ada yang mau coba menjawab apa itu revolusi? Yang mau jawab silakan raise hand atau Saya, Pak. ya Azari Riza. Revolusi itu ketika rakyat ingin merubah pemerintahan. Oke, revolusi itu menurut Riza ketika rakyat ingin merubah pemerintah. Wow. Pak. Ya, siapa? Saya, Pak. Sebentar, saya nggak kelihatan itu siapa yang ngomong. Hexa dulu tuh, Pak. Oh, Hexa. Oke, Hexa. Perubahan secara cepat, Pak. Perubahan secara cepat. Ya, Akbar. Perubahan dengan darah, Pak. Perubahan dengan darah. Wow. Ada lagi? Ada lagi tidak? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada dari 3 orang ya, Riza, Hexa, sama Akbar. Kita lihat gini, konsepnya ya revolusi itu asal katanya sama seperti FC. Nah, apa yang membedakan antara evolusi dan revolusi? Nah, keduanya ini revolusi itu punya makna itu perubahan secara mendasar. Evolusi dan evolusi punya makna yang sama, perubahan secara mendasar. Nah, perbedaannya adalah jika evolusi itu perubahan secara perlahan dan berproses. Nah, revolusi memilih jalan cepat tanpa proses yang panjang. Dan betul, kebanyakan dari revolusi tidak jauh dari pertumpahan darah. Sini Riza fokusnya hanya di pemerintahan ya, karena mungkin revolusi-revolusi yang Riza tahu semuanya ada hubungannya sama dunia pemerintahan ya. Memang sih beberapa revolusi yang terkenal di dunia ini merubah sistem pemerintah. Kayak misalkan revolusi Rusia Bolshevik itu berubah dari sistem kekaisaran menjadi sosialis. Lalu kemudian revolusi Prancis juga dari sistem kerajaan berubah menjadi demokrasi. Tapi revolusi Inggris kan tidak merubah pemerintahan, hanya merubah pola ekonomi. Revolusi Indonesia juga tidak. Pemerintahan yang diubah, tapi pola pikir masyarakatnya dari pola pikir terjajah menjadi masyarakat yang merdeka. Jadi tidak selalu pemerintah ya, Riza. Kita ngambilnya yang ruang lingkupnya yang luas. Nah, di sini yang mau saya kalian pahami adalah revolusi itu adalah perubahan secara mendasar dan secara cepat. Jadi prosesnya itu cepat. Paling cepat itu, paling lama itu revolusi nggak nyampe 100 tahun, bahkan 50 tahun itu udah semua harus berubah. Ya, revolusi terlama itu Amerika ya, dari sejak kedatangan Inggris, lalu kemudian beberapa koloni berpikir bahwa mereka harus menjadi satu, nah itu agak panjang memang. Tapi perubahan mereka itu terhitung cepat untuk kelahiran sebuah negara. Itu salah satu revolusi yang agak lama prosesnya, tapi langsung ketika merdeka perubahannya langsung signifikan gitu. Tidak sama seperti Inggris, tidak memilih kerajaan tapi memilih sistem demokrasi bipartai. Ya, nah di sini revolusi yang mau saya kasih lihat adalah revolusi yang terjadi di Indonesia. Tapi bukan revolusi rakyat melawan pola pikir. Tapi revolusi di sini adalah bagaimana rakyat melawan,
mereka-mereka yang berusaha menjajah kembali setelah Indonesia merdeka. Lalu the question is, kenapa ada revolusi, kenapa ada diplomasi? Ya, mari kita cek. Nah, sebelum masuk, ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi, apa sih alasan kenapa saya mau ngajarin revolusi, kenapa saya ngajarin diplomasi? Jadi yang pertama, saya mau kasih lihat ke kalian nih. Belajar tentang Indonesia awal-awal pergerakan tahun 1908 setelah rasa nasionalisme muncul, kan ada dua perjuangan ya. Mereka yang radikal dan mereka yang kooperatif. Nah, memang di Indonesia itu selalu ada dua tipe perjuangan. Saya juga nggak tahu kenapa. Susah banget untuk disatukan. Nah, di sini juga saya mau memperkenalkan ketika merdeka pun cara mempertahankan kemerdekaan juga ada dua. Yang pertama melalui revolusi, yang kedua melalui diplomasi. Nah, yang revolusi itu biasa identik dengan angkat senjata. Jadi yang tujuan yang berikutnya adalah saya ingin ngasih lihat ke kalian, ini loh ada perjuangan angkat senjata. Lalu yang ketiga, ada juga perjuangan perjanjian-perjanjian. Dan yang terakhir melihat ini keduanya nih punya efek apa ke masalah disintegrasi yang terjadi di Indonesia nanti. Seperti pemberontakan DITI, lalu kemudian PRRI Permesta, Andi Aziz, dan yang mungkin yang paling kalian kenal ya PKI, itu akan terlihat. Kenapa? Ya, perjuangan rakyat Indonesia. Yang tadi saya bilang ada dua tipenya, ada angkat senjata, ada diplomasi. Nah, yang angkat senjata itu siapa sih? Ya, yang angkat senjata adalah mereka-mereka yang tidak memiliki kata damai dengan penjajahan. Jadi yang mereka yang melakukan angkat senjata adalah mereka yang sama sekali menolak dengan penjajahan, tidak mau berkooperatif sama sekali. Lalu orang-orang yang merasa kalau merdeka tuh harus 100%. Jadi semua harus diusir, nggak boleh ada lagi orang asing yang ada di Indonesia. Tidak boleh ada penguasaan apapun di Indonesia. Pokoknya dari pemerintahan, ekonomi, sosial, budaya, kita harus merdeka 100%. Nah, orang-orang seperti ini yang sampai sekarang masih merasa Indonesia itu belum merdeka. Karena mereka ngerasa, ya selama masih ada campur tangan asing, maka Indonesia masih dijajah. Lalu yang ketiga adalah mereka yang merasa, ini masih ada nih orang-orang yang mau mengambil Indonesia dan belum mau mengakui kedaulatan. Nah, negara-negara seperti itu yang harus diperangi. Lalu yang terakhir adalah mereka yang ingin melindungi Indonesia dari serangan bangsa asing. Ya, karena Indonesia pernah diserang ya 2 kali di awal-awal kemerdekaan, yaitu di agresi militer Belanda 1 dan agresi militer Belanda 2. Nah, di sini ada orang yang memilih untuk angkat senjata, tapi ada juga yang memilih untuk berdiplomasi. Nah, yang berdiplomasi adalah mereka yang beranggapan bahwa semua masalah bisa diselesaikan tanpa adanya pertumpahan darah. Artinya gini, ini orang-orang seperti ini adalah orang yang merasa gini, kalau kita perang, yang menang punya korban, yang kalah punya korban. Daripada ada korban di kedua belah pihak, kita selesaikan dengan cara baik-baik sampai ke masalah pemufakatan gitu. Nah, ini kan disesuaikan dengan sila keempat ya. Apa sila keempat? Ya, sila keempat apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Oke. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Kirain di sini nggak ada juga yang nggak tahu gitu. Pancasila ya. Lalu yang terakhir, yang kedua adalah jalan diplomasi itu menunjukkan bahwa Indonesia sudah memiliki pemerintahan. Nah, jadi gini, mereka yang diplomasi itu mereka mikirnya gini, sebuah negara itu kalau menjalankan diplomasi, ya silahkan ya mau ke toilet,
itu artinya kita punya pemerintah, kita punya yang mewakili rakyat. Makanya kita bisa ngomong atas nama rakyat. Nah, itulah orang-orang ini yang memilih untuk kita harus diplomasi untuk menunjukkan Indonesia punya loh pemerintahan sendiri. Indonesia adalah negara yang sudah independen. Makanya harus melalui jalan diplomasi, enggak perang mulu. Nah, yang terakhir adalah ini jalan yang harus ditempuh demi mendapatkan status kedaulatan secara penuh. Nah, perlu kalian ketahui, pengakuan kedaulatan itu ada dua jenis. Ada de facto, ada de jure. Apa itu de facto? Apa de facto? Tanah. Apa? Wilayah, Pak, wilayah. Wilayah. Apa wilayah? Apa wilayah? Apa wilayah? Apa wilayah? Wilayah kekuasaan. Wilayah kekuasaan. Oke. Ada lagi yang lain? Daerah, Pak. Pemerintahan. Daerah pemerintahan. Rakyat. Rakyat. Ya, itu komponennya. Tapi de facto sendiri itu maknanya apa? Secara fakta, Pak. Ya, secara fakta. Tuh. Ya, jadi ini pengakuan secara langsung. Dan sesuai apa yang terjadi. Nah, komponennya tadi ya. Negara ada, kalau ada wilayah, rakyat, pemerintahan. Lalu apa itu de jure? Ada yang tahu de jure? Berdasarkan hukum bukan, Pak? Ya, siapa tuh yang jawab? Edra, Pak. Edra, mantap, luar biasa. Betul, pengakuan secara hukum atau biasanya melalui MOU. Apa itu MOU? Tahu nggak MOU? Memoir of Understanding. Jadi sama-sama udah tahu apa ini. Nah, diplomasi itu buat nyari de jure-nya. Gitu. Karena Indonesia kan negara yang tidak terlalu besar pada masa itu. Banyak negara yang sudah walaupun wilayahnya kecil tapi dia merasa besar. Nah, mereka nggak bakal mau mengaku Indonesia secara de facto. Apalagi negara-negara yang menyatakan dirinya besar itu gabung ke sekutu. Jelas, mereka nggak mau. Dan tidak akan mau juga. Gitu. Nah, yang dicari sama jalan diplomasi adalah gimana caranya biar mereka mau mengakui kita secara de jure. Bahkan Belanda sendiri itu baru mengakui kita di tahun 1959 loh, merdeka. Jadi buat orang Belanda, kemerdekaan Indonesia itu bukan tahun 45, tapi tahun 59. Gitu. Ya, jadi yang dicari di jalan diplomasi itu kedaulatan secara penuh, maknanya adalah mereka mencari de jure-nya. Karena kalau de facto, ya banyak juga yang mau mengakui de facto, kayak misalkan Mesir, India, bahkan India yang belum merdeka aja mau mengakui Indonesia sudah merdeka. Gitu. Lalu kemudian ada Amerika sendiri yang katanya pimpinan sekutu itu secara de facto mengakui Indonesia, tapi secara de jure enggak. Karena apa? Ada di perjanjian San Francisco di mana semua wilayah kekuasaan Jepang, Jerman, dan Italia itu harus dikembalikan ke penguasa sebelumnya atau diberikan kepada sekutu. Nah, itu kan secara de jure berarti Amerika menganggap Indonesia berada di bawahnya Belanda. Nah, Amerika tuh kayak main dua kaki. Di satu pihak dia membantu Indonesia, di pihak lain dia juga membantu Belanda buat menguasai lagi Indonesia. Jadi kalau ada yang bilang, wah Amerika konspirasi nih, ya itu udah dari dulu memang cara mainnya mereka. Mereka selalu main dua kaki. Di mana mereka bisa untung, disitulah yang mereka akan ambil. Tapi kalau nggak untung ya mereka nggak akan ambil. Tuh, kayak contoh misalkan perang Vietnam. Kenapa Amerika kekeh banget mau perang di Vietnam? Kalau yang paham perang. Itu kan cuma perebutan antara Vietnam Selatan sama Vietnam Utara.
Tapi setelah mereka tahu di Vietnam itu sumber dayanya kecil, mereka memutuskan untuk ya udahlah tarik aja tentara, nggak apa-apa kita kalah. Ya walaupun di film Rambo mereka menang ya. Nah di Indonesia juga gitu. Jadi secara de facto mereka mengakui oh ya ada Indonesia. Kalau secara de facto nggak mengakui nggak mungkin dong Soekarno diundang ya, Gedung Putih. Tapi apakah secara de jure mereka mengakui? Belum. Mereka secara de jure itu mengakui sama ketika KMB. KMB baru mereka mengakui Indonesia merdeka tahun 59. Tapi secara de facto mereka dari awal kita merdeka, mereka sudah mengakui bahwa kita merdeka. Nah, inilah yang membedakan antara angkat senjata dan diplomasi. Jadi untuk diplomasi itu tetap dibutuhkan, walaupun angkat senjata juga memang perlu. Nah, di Indonesia itu dibagi menjadi dua orang-orangnya. Ada yang memang fokusnya di angkat senjata doang, ada yang fokusnya di diplomasi doang. Nah, tapi ada satu orang yang menengahi keduanya. Orang itu adalah Soekarno, di mana dia pro dengan mereka yang berperang, tapi dia juga pro dengan mereka yang melakukan perjanjian-perjanjian. Ini yang bisa dianggap salah satu bentuk betapa Soekarno itu sempurna banget sebagai presiden lah. Karena dia bukan, ya walaupun dia tidak tidak mengikuti semua kemauan rakyatnya ya, tapi dia tahu dia harus ada di mana. Yang sampai saat ini belum ada, menurut saya ya pribadi, belum ada presiden yang mampu mendekati dia lah. Kalau Soeharto misalkan, ya mungkin awalnya memang rakyatnya, tapi kemudian dia juga takluk pada asing. Bahkan kan bisa dibilang yang membuka gerbang orang asing masuk ke Indonesia itu adalah Soeharto. Karena Soekarno itu dia percaya dengan kemerdekaan itu haruslah 100%. Ada satu quotes-nya gini, buat Soekarno gak ada yang namanya petani kerja di lahannya sendiri tapi digaji sama orang lain. Gitu. Buat Soekarno ya kalau namanya kerja di lahan sendiri ya semua hasil punya sendiri. Tapi kok ini hasilnya dikasih orang, nah orangnya itu gaji ke si petani. Nah, tapi Soekarno juga percaya bahwa petani tuh butuh modal. Makanya dia butuh bantuan orang lain untuk memberikan modal agar lahannya bisa digarap, baik itu pemberian pupuk atau membantu pembelian kerbau untuk bajak atau untuk panen dan segala macam. Itu Soekarno. Dia tahu, kita harus merdeka, tapi kita juga butuh orang lain. Tapi dia tidak mau kalau sampai orang lainnya itu ngatur. Tapi jadinya pembagiannya tetap Indonesia lah yang kendali. Gitu. Kalau kalian sering lihat meme ya, ada Soekarno di Amerika dikelilingi para pemusik, dia sambil ngerokok, nutup kuping, nutup telinga. Itu banyak gambar itu banyak beredar gitu. Itu salah satu bentuk yang mengatakan ya kalau gue dengerin musik, tapi gue nggak mau ditentuin musiknya tuh musik apa. Karena sebelumnya ada percakapan Soekarno meminta lagu Indonesia, tapi karena di situ tidak ada yang tahu lagu Indonesia, mereka tetap memaksa memainkan. Akhirnya Soekarno yang identik lah dengan tutup telinganya itu. Itu foto cerita di balik foto itu. Ya, next. Nah, revolusi atau angkat senjata, apa aja sih pertarungannya? Nah, pertempurannya yang pertama, ya silahkan yang mau toilet, adalah pertempuran Surabaya. Nah, kalau pertempuran Surabaya ini, kalau gini, saya yakin kalian suka animasi, baik dari Jepang, ataupun dari Amerika, atau mungkin ada animasi dari Malaysia, seperti Upin Ipin dan segala macam gitu. Nah, Indonesia punya loh animasi. Judulnya itu Battle of Surabaya. Itu animasi buatan Indonesia. Nah, Battle of Surabaya itu menceritakan persis mengenai pertempuran Surabaya. Silahkan kalian cari kalau mau kalian nonton ya. Nah, menurut saya pertempuran di Surabaya ini adalah satu-satunya pertempuran di mana kita menang secara telak. Kenapa kita menang secara telak? Belandanya pergi,
tidak ada sisa orang Belanda di Surabaya, merah putih berkibar. Walaupun memang memakan korban, tapi setidaknya tidak ada satupun daerah di Surabaya yang berhasil dikuasai. Itu alasan kenapa Surabaya di kota pahlawan ya. Lalu ada Bandung Lautan Api. Kita menang di Bandung. Menangnya apa? Tidak ada daerah di Bandung yang dikuasai oleh asing. Ya jelas tidak ada yang dikuasai. Karena apa? Ya semua dihabisin, di bumi hanguskan. Tapi buat saya itu kalah. Kenapa kalah? Kita mengorbankan banyak orang. Nah, akibat dari efek ini nanti, ya silakan yang mau ke toilet ya. Efek dari Bandung Lautan Api inilah yang memunculkan pemberontakan tentara Islam Indonesia. Kenapa? Mereka yang tidak setuju dengan cara pemerintah atau tentara pada waktu itu memperlakukan Bandung tidak pergi ke Jakarta. Harusnya yang kalah dari Bandung itu maksudnya tentara yang masih ada di Bandung itu dibagi dua. Ada yang ke Jakarta, ada yang ke Jogja. Tapi mereka lebih memilih tetap di Jawa Barat untuk membentuk pasukan yang bernafaskan Islam. Yang nantinya dianggap sebagai sebuah pemberontakan. Lalu kemudian lanjut di Medan, ada pertempuran Medan Area. Nah, Medan Area ini juga nanti ada hubungannya dengan tentara Islam juga. Ada juga hubungan dengan dekat-dekat dengan pemberontakannya Syafruddin Prawira Negara. Lalu ada Palagan Ambarawa, di mana peperangan ini terjadi di, ya namanya udah tahu ya, di Ambarawa. Di sini juga kita menang walaupun memakan korban yang cukup parah. Lalu ada peristiwa Merah Putih di Manado, agresi militer 1 dan 2, dan serangan umum 1 Maret. Nah, untuk serangan umum 1 Maret itu kalian bisa lihat, nonton filmnya, itu judulnya Janur Kuning, Operasi Janur Kuning, tapi itu Soeharto banget ya, karena itu yang membuat Soeharto dan itu di zaman Soeharto. Kalau kalian sudah nonton, kalian boleh share nanti sama saya akan kasih tahu bagian-bagian mana yang sedikit menyimpang. Ya, kalau buat saya sih menyimpang. Dan, biar lebih diplomatis aja jawabannya, sedikit menyimpang. Ya, jadi inilah perang-perang yang terjadi di masa revolusi. Lalu, berarti Pak, ini semua perang. Memang tidak ada jalur diplomasi. Ada. Seperti Palagan Ambarawa, ini ada diplomasinya dulu, sebelum terjadi perang. Agresi militer 1, itu juga ada diplomasinya sebelum perang. Agresi militer 2, ini bahkan terjadi ketika sedang diplomasi. Ada serangan umum 1 Maret, akhirnya yang menyatukan Indonesia, sampai ada namanya nanti konferensi intern Indonesia. Itu konferensi antar orang Indonesia buat menyatukan suara bahwa mereka benar mau merdeka, yang nanti berujung pada munculnya konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda. Ya. Ini diplomasi. Nah, diplomasinya itu ada perundingan Linggarjati, ada Renville. Ini saya ngambilnya kenapa PDRI, karena yang terkenal tuh KTN ya, Konferensi 3 Negara. Tapi saya ngambilnya PDRI karena ini berdekatan dengan peristiwa PDRI. PDRI itu adalah Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Itu ada di Padang. Ada ibu kotanya di Padang. Lalu ada perundingan Rumroyen, Konferensi Intern Indonesia, dan Konferensi Meja Bundar. Nah, ini adalah jalur diplomasi yang dijalankan oleh Indonesia. Nah, saya tidak akan menjelaskan ini. Kenapa saya tidak akan menjelaskan? Ini akan menjadi tugas pertama kalian nanti. PowerPoint ini akan ada di Google Classroom, yang kodenya akan saya berikan nanti. Jam 1 siang PowerPoint-nya akan muncul. Kalau memang saya rasa cukup, maka PowerPoint-nya ini aja. Tapi kalau tidak cukup, mungkin di weekend nanti PowerPoint ini akan terupdate dengan adanya voice over dari saya. Nah, mau cerita sedikit tentang Renville. Jadi di Renville ini ada cerita menarik ya. Tadinya perjanjian Renville ini salah satu perjanjian yang gagal. Kenapa gagal?
karena pihak Belanda nggak mau sepakat sama isi Renville. Karena kalau Belanda sepakat itu sama aja mengakui Indonesia merdeka. Nah, di Renville ini hasilnya nanti Indonesia punya namanya RIS, Republik Indonesia Serikat. Nah, yang kalau kalian sering menyebut negara boneka buatan Belanda, nah itu karena Renville. Nah, itu juga tadinya nggak mau ditandatangani sama Belanda. Kenapa sih Belanda? Terus kok bisa jadi ditandatangani? Nah, alasannya karena gini. Indonesia diwakili oleh seorang Sultan Syahrir. Indonesia diwakili oleh seorang Sultan Syahrir. Saya juga nggak tahu ya agamanya beliau apa. Cuman banyak yang bilang beliau Muslim, tapi memang beliau tidak pernah mengakui. Ya, pemerintah zaman dulu tuh kita nggak tahu agamanya dia apa, kecuali dia ada orang yang nyari tahu baru kita tahu agamanya apa. Tapi kalau nggak ada orang yang nyari tahu, ya wakil-wakil rakyat itu nggak ada yang tahu agamanya apa. Beda kalau sekarang kan mereka open ya tentang agama. Nah, satu ketika di SS Renville itu ada orang Belanda berjalan melalui sebuah ruangan di mana di dalamnya itu ada Syahrir. Nah, sebenarnya di sebelah Syahrir ada orang Belanda yang beragama Kristen. Itu sedang ngobrol, cuman posisinya Syahrir sedang duduk bersimpuh di bawah. Kalau menurut sumber sejarah yang bisa dipercaya ya, sebetulnya Syahrir setelah itu habis gigit tali sepatu, tapi karena dia bersimpuh, lalu yang orang Belandanya itu sebelahnya dia sedang menaruh Injil di kursi gitu. Nah, orang Belanda yang mengintip ke posisi Syahrir itu dia tidak melihat orang Belanda yang lain, tapi cuma melihat Syahrir dan Injil. Lalu kemudian Syahrir, saya nggak tahu ya, dia sengaja atau enggak, ajudannya juga yang bercerita tentang ini tidak bilang apakah Sultan Syahrir itu sengaja atau enggak. Dia semacam melipat tangan seperti ini. Jadi semacam berdoa. Ya, bisa kalian bayangkan ada orang duduk bersimpuh melipat tangan seperti ini, depannya Injil. Gak usah jauh-jauh deh. Kalau kalian lihat orang gitu, di pikiran kalian dia agamanya apa? Buddha, Pak. Hah? Buddha. Buddha, ada Injil. Masa ada Injil Buddha? Kristen. Ya, itu sudah dapat dipastikan ya. Kalau kita buka pintu terus ada orang bersimpuh duduk begini, depannya Injil, kita akan bilang, oh dia pasti agamanya Kristen. Nah, yang melihat Syahrir berdiri seperti itu adalah ajudan dari pimpinan diplomasi dari Belanda. Dia sampaikanlah bahwa Syahrir itu ternyata orang Kristen. Indonesia mengirimkan orang Kristen untuk menentukan negaranya. Itu yang membuat Renville akhirnya jadi ditandatangani. Jadi bukan karena isinya, bukan karena diplomasinya Syahrir, tapi karena itu tadi kemiripan agama. Ya memang aneh sih, cuman ya itulah yang terjadi. Nah, ini yang tadi saya bilang, konferensi intern Indonesia. Disinilah yang menyatukan suara antara mereka yang memilih revolusi dan mereka yang memilih diplomasi. Sampai akhirnya pecah di konferensi meja bundar dan seluruh dunia akhirnya mengakui bahwa Indonesia sudah merdeka. Oke. Ya, terima kasih. Saya rasa cukup ya, materinya itu aja. Nanti kalian bisa mengakses Google Classroom. Jam 1 baru ada ininya, PowerPoint-nya dan tugasnya juga ada di situ. Silakan kalian kerjakan tugasnya, kumpulkan di situ juga. Saya beri kalian waktu 1 minggu.